إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah, a'azakumullah. Kita masuk kepada pasal yang ke-6 dari kitab Irsyadul Bariyah, yaitu pasal tentang wujub ittiba' manhaj salaf wal adillah 'ala dzalik. Wajibnya mengikuti salaf dan dalil-dalil atas yang demikian. Ini dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti salaf. Berarti baginya akan membahas bahwa mengikuti salaf itu diharuskan, diwajibkan oleh Allah SWT. Yang tentunya maknanya wajib adalah kalau dia tidak mengerjakan terancam dosa-dosa. Sebagaimana wajibnya sholat, wajibnya puasa, diwajibkan pula mengikuti salaf. Berarti ini hukum syar'i. Kalau hukum syar'i tentunya butuh dalil. Kalau hukum syar'i berarti hukum dari Allah, maka harus ada dalil di dalam Quran, harus ada dalil di dalam hadis-hadis yang sahih. Naam, ini yang akan dibahas. Dalil-dalilnya yang menunjukkan wajibnya mengikuti salaf. Qala al-mu'allif, berkata penulis, innana hina nunadi bi ittiba'i salaf innama na'ni bi dhalika al-iltizam bil manhaj al-islami al-qawim. Sesungguhnya kita ketika mengajak untuk mengikuti salaf, sesungguhnya kami memaksudkan dengan mengikuti salaf adalah berpegang dengan manhaj Islam, dengan jalan Islam yang lurus, yang pernah dijalani oleh mereka, oleh salaf. Itu maksudnya. Jadi kalau kami mengatakan kami mengajak pada salaf, maknanya mengajak untuk menerapkan Islam yang sesungguhnya, manhaj Islam yang qawim, yang pernah dijalani oleh para salaf. Walaisal maqsudu wa taqlid dawabil ashkhas. Bukanlah yang dimaksud kita mengajarkan untuk taklid. Bukan yang dimaksud kita mengajarkan manusia agar bertaklid pada fulan wa alan dari kalangan salaf, bukan. Tetapi mengikuti Islam yang dipahami oleh mereka ketika itu. Islam yang sudah pernah dijalani oleh generasi salaf. Itu yang dimaksud dengan kalimat dakwah salafiyah atau mengajak kepada salaf. Fal-ittiba' la yakunu illa lirrasul. Maka yang namanya ittiba' tetap kepada Rasul, tetap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun
kalimat kita mengikuti salaf pasti mengikuti ajaran Rasulullah yang pernah dijalani oleh salaf dengan kesaktian beliau alaihi wasallam. Berkata Syekhna, kata penulis Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, qala min huna فالالتزام إنما يكون دائما وأبدا بالمنهج الإسلامي. Dari sini maka beriltizam harus atau hanya saja selalu dan terus menerus hanya kepada manhaj Islam. Jadi kita tidak keluar setapak pun, selangkah pun dari Islam. Berpegangnya tetap kepada Islam daiman wa abadan, terus menerus dan selalu selama-lamanya. Yani bima syara'ahu Allah lana, dengan apa yang Allah syariatkan untuk kita. Walaysa lil-iltizamu bil ashkhas, bukanlah kita beriltizam dengan pribadi manusia, fulan wa fulan. Awil tanzimat, dan bukan pula kita berpegang dengan satu organisasi tertentu, tanzimat, organisasi-organisasi tertentu, atau jamaah, kelompok-kelompok tertentu. Allazi hiya daiman mahallul khata' atau mahal lil khata' was shawab. Yang namanya manusia secara pribadi, kelompok-kelompok tertentu, organisasi-organisasi adalah mahal lil khata' was shawab. Sesuatu yang mengandung benar dan salah. Kadang benar, kadang salah. Maka tidak bisa beriltizam. Pokoknya apa kata Imam Ahmad, tidak bisa. Walaupun imam ahli sunnah, imam salafiyin, tetapi tidak bisa mengatakan begitu. Pokoknya apa yang dari Imam Ahmad benar, tidak bisa. Iltizamnya bukan kepada beliau. Iltizamnya daiman wa abadan kepada Rasulullah SAW. Iltizamnya daiman wa abadan kepada Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang. Dan terus apa maksudnya? Kembali pada salaf. Maksudnya kita memegang Islam seperti mereka memegang Islam. Seperti para sahabat, seperti para tabi'in, seperti para tabi'in, seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Ini maknanya. Kita berpegang dengan Islam seperti mereka berpegang dengan Islam. Ikhwanillah, berarti iltizam la bil ashkhas, bukan dengan pribadi tertentu. Kata Imam Malik, kullu kalamin yu'khadh wa yutrak. Setiap ucapan siapapun bisa diambil, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus diterima seluruhnya. Berarti pada siapa beriltizam? Kepada Rasul alaihi wasallam. Apalagi organisasi, sama saja. Organisasi apapun, atau kelompok manapun, atau kelompok gerakan-gerakan manapun, tidak bisa dipastikan benar semua, dan tidak bisa dipastikan salah semua. Mungkin ada salahnya, mungkin ada benarnya. Kalau begitu apakah jadi patokan, jadi ukuran? Pokoknya kalau kelompok ini pasti benar, tidak. Berarti iltizam tetap kepada dalil dari Quran dan Sunnah, syariat Allah yang diajarkan oleh Allah melalui kitabnya ataupun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita katakan. Berarti ketika kita mengatakan kembali kepada salaf, bukan ta'assub. Beda ketika kita menyatakan bahwa manhaj salaf pasti benar. Karena kita bukan berbicara manhaj ayat pasti benar, bukan. Atau manhaj kita semua pasti benar, bukan. Manhaj salaf. Manhaj salaf adalah jalan yang pernah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang Rasulullah kalau melihat kesalahan pasti ditegur oleh beliau oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu dan belum turun ayatnya, padahal itu salah, Allah menurunkan ayatnya. Tidak boleh demikian, tidak boleh demikian. Sehingga umat tersebut umat yang terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Maka mereka lah yang kita katakan manhaj mereka pasti benar. Maka siapa yang berani membantah? Siapa yang berani membantah kalimat ini? Lidah fa innani sa'adkur bi masyiatillah ba'dan min an-nusus ad-dallah
ala wujub ittiba'is salaf. Oleh karena itu, saya akan sebutkan dengan izin Allah beberapa nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti salaf dan wajibnya mengikuti jalan mereka, manhaj mereka. Wallahu min wara'il qasdi, dan Allah lah di belakang semua tujuan kita. Yani alasan kenapa kita begini dan kita begitu semuanya karena Allah, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama, qala Allah taala di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul," barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain selain jalannya mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kita dengarkan tafsir dari para ulama. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini dikatakan ayat wa man salaka ghaira tariqis syari'ah allati jaa'a biha Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa sara fi shirkin wa syara' fi shirkin wa dhalika 'an 'amdin minhu ba'da ma dhahara lahu al-haqq wa tabayyana lahu wa tadah. Yang diancam kata beliau adalah man salaka, barang siapa yang menjalani selain jalan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia fi syirkin wa syara' fi syirkin. Maknanya syirk adalah sisi atau sebelah. Artinya yusyaqiq, kata Ibnu Katsir, dia menjalani syariat yang bukan syariat Nabi, tidak mengikuti syariat Nabi tapi mengikuti syariat lain. Berarti Rasulullah fi syirkin wa hadha ar-rajul fi syirkin akhar. Rasulullah di satu jalan, di satu sisi, orang ini di sisi lain. Ini maknanya yusyaqiqir Rasul. Rasul fi syirkin wa hadha fi syirkin akhar. Dia di satu sisi, orang ini di sisi lain. Apa berarti terjemahannya yang paling tepat? Menyelisihi jalan Nabi. Rasulullah jalan ke sana, dia menjalani jalan lain. Ini yusyaqiq. Wa dzalika 'an 'abdin minhu, dan itu secara sengaja. Yang diancam adalah orang yang sengaja menyelisihi jalan Rasul. Dari mana? Yang dimaksud oleh Ibnu Katsir sengaja dari kalimat min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk. Berarti bukan tidak tahu, bukan tidak sengaja, bukan keliru, pengennya benar tapi salah, bukan. Tapi lihat ini jalan Rasul, tidak mau. Saya maunya jalan sini. Ini berarti amdan min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Ba'da ma dhahara lahul haqq, setelah tampak baginya kebenaran. Wa tabayyana lahu, dan menjadi jelas baginya. Wa tabaha, dan sudah dalam keadaan gamblang jelas jalan Rasul, tapi sengaja mencari jalan lain. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan kemudian mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Hadza mulazimun li sifatil ula. Ini selalu bersama dengan sifat yang pertama tadi. Berarti di sini dalam ayat ini ada dua sifat Allah gambarkan terhadap orang-orang yang terancam, yang diancam dengan kesesatan di dunia dan diancam dengan azab di akhirat. Apa sifatnya? Dua sifat. Yang dua sifat ini yulazim al-akhar. Kullu wahidin minhuma yulazim al-akhar. Salah satu dari keduanya mesti berkaitan dengan yang lainnya. Tidak bisa
pertama, bahwa dia menyelisihi jalan Rasul dengan sengaja. Sudah tahu jalan Rasulullah, sudah jelas baginya, tapi dia pilih jalan lain. Walaupun hadis itu sahih, walaupun diriwayatkan Bukhari dan Muslim, walaupun diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, walaupun mutawatir, kalau tidak sesuai dengan akal, ini sengaja. Sengaja, jelas lagi. Ini sifat pertama. Sifat kedua, mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Wa yattabi'u ghaira sabilil muslimin. Menjalani jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Maka kata Ibnu Katsir bahwa sifat yang kedua ini mulazimun li sifatil ula, selalu berkaitan dengan sifat yang pertama, tidak bisa terpisahkan. Lakin qad takunu al-mukhalifah li nafsin min asy-syari'. Tetapi kadang-kadang penyelisihan itu terhadap nas syariat qad takunu liman jama'at alaihi al-ummah. Karena yang namanya menyelisihi itu kadang-kadang langsung nasnya diselisihi, hadisnya, dalilnya, ayatnya yang sudah jelas dia selisihi. Saya tidak mau ini, mau ini. Ini nas yang diselisihi. Kadang-kadang yang diselisihi adalah apa yang sudah disepakati oleh mereka secara ijma'. Para sahabat telah sepakat atas suatu perkara. Ijma' memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Maka orang yang menyelisihinya berarti menyelisihi mukminin atau menyelisihi nas-nas secara langsung? Menyelisihi kaum mukminin, menyelisihi jalannya orang-orang mukmin. Karena yang diselisihi adalah ijma'nya kaum mukminin. Pada hakikatnya, sebagaimana kata Ibnu Katsir tadi, dua perkara yang jelas. Barang siapa yang menyelisihi ijma'nya para sahabat berarti menyelisihi Rasul. Karena Rasulullah sudah mengatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat atas kesesatan. Berarti kalau kamu menyelisihi apa yang disepakati oleh para sahabat, berarti kamu menyelisihi mereka dan sekaligus menyelisihi ucapan Rasulullah SAW. Bahwa apa yang mereka sepakati adalah hak. Atau menyelisihi ucapan Rasulullah, ihtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang-orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Dan sekian banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengikuti mereka, para sahabat, dan ijma' mereka. Maka orang yang menyelisihi ijma' para sahabat berarti otomatis dia mengingkari atau menyelisihi Rasulullah SAW. Demikian pula ketika orang menyelisihi nas, dalil yang sahih, walaupun sahih, tapi menurut akal ini tidak masuk akal sama sekali, kita tidak bisa menerimanya. Dan ini hadis sahih, kamu menyelisihi nas. Orang ini aqlani menyelisihi nas. Otomatis menyelisihi pula orang-orang mukmin. Karena orang-orang mukmin dari kalangan muhajirin wal ansar, orang-orang mukmin dari kalangan para sahabat, tidak ada yang bersikap seperti kamu, wahai aqlani. Enggak pernah ada seorang yang berani mengatakan, ya Rasulullah, ucapanmu enggak masuk akal. Enggak ada yang berani. Berarti kamu menyelisihi nas dan otomatis menyelisihi orang-orang mukmin yang selalu mengikuti nas. Yang sebaliknya, yang menyelisihi ijma', orang ini menyelisihi ijma', orang-orang mukmin yang kata Rasulullah, ijma' mereka tidak akan sesat, ijma' mereka pasti benar, ijma'nya. Ikhwan fillah, azakumullah. Maka kata Ibnu Katsir, dua sifat ini saling berkaitan, tidak bisa lepas. Kadang-kadang yang diselisihi adalah nas syari', nas syariat, Quran dan Sunnah. Waqad takunu, dan kadang-kadang pula yang diselisihi adalah mastara'at alaihi ummah al-Muhammadiyah. Kadang-kadang yang diselisihi adalah apa yang telah disepakati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fima ulimat sifaquhum alaihi tahqiqan, pada apa yang telah dibuktikan, telah diketahui kesepakatan mereka secara penelitian. Fa'innahu qad dhammanat lahumul 'ismah, karena ijma' mereka mengandung sesuatu yang maksum, yang terjaga. Karena tidak akan
bersepakat umatku atas kesesatan. Berarti ketika sepakat, mesti yang disepakati adalah yang terbaik atau hak. Bijtima'ihim, pada kesepakatan mereka. Terlindungi minal khata'i tashrifan lahu, terlindungi dari kesalahan. Masih kata Ibnu Katsir, ijma' mereka terjaga dari kesalahan. Wa ta'ziman li nabiyhi wa tashrifan, sebagai pemuliaan dari Allah untuk umat ini, dan sebagai ta'ziman, sebagai pemuliaan, penghormatan untuk nabi mereka. Jadi umat terakhir memiliki keistimewaan, umat terakhir memiliki kemuliaan sebagai kemuliaan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Maka umatnya pun Allah beri kemuliaan, yaitu kesepakatan mereka terjaga dari kesalahan. La tajtami'u ummati 'ala dhalah. Demikian yang paling Allah. Maka dua sifat tadi Allah gabungkan dalam ancamannya dalam surat An-Nisa ayat 115 ini. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menyelidiki Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan siapa yang menjalani selain jalannya orang mukmin, Allah ancam dengan ancaman nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ancaman yang sangat keras dunia dan akhirat. Nuwallihi ma tawalla, ancaman dunia, kesesatan. Dan nuslihi jahannam adalah ancaman akhirat, akan dimasukkan ke dalam jahannam. Dan yang paling mengerikan di dunia adalah kesesatan, dan yang paling mengerikan di akhirat adalah neraka jahannam. Berarti ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau taslim, tidak mau tunduk kepada Rasulnya alaihi wasallam, dan tidak mau mengikuti jejak orang-orang mukmin. Berarti wajib hukumnya mengikuti orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin? Siapa? Kamu dan saya atau kita? Siapa? Orang-orang yang mukmin, yang dipastikan. Yang dipastikan keimanan mereka di dalam Quran adalah muhajirun wal ansar. Yaitu orang-orang yang dikatakan oleh Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kemudian yang kedua, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang haqqan, sebenar-benarnya mukmin. Siapa di dunia ini selain Rasulullah dan para sahabatnya yang dijamin pasti dan dikatakan imannya adalah iman haqqan? Siapa? Apakah ada satu aliran, satu kelompok yang kemudian turun ayatnya antum adalah mukminun haqqan? Enggak ada ikhwanul muslimin ataupun kelompok lainnya. Enggak ada sufi ataupun tarekat Naqsyabandiyah. Enggak ada. Yang turun ayat ini adalah memuji Rasul dan memuji para sahabatnya yang berjihad fisabilillah, muhajirin, dan yang meninggalkan tempatnya dan yang mempersiapkan tempat, ini ansar. Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki. Berarti yang pertama dan utama dalam ayat ini yang dimaksud adalah mereka. Kenapa kalian tidak seperti orang-orang mukmin itu? Alif lamnya adalah alif lam lil haqqi, menunjukkan sudah diketahui al-mukminin. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu, orang mukmin tersebut, orang mukmin yang sudah kita kenal sama-sama. Kenapa tidak mengikuti mereka? Barang siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, diancam dengan ancaman kesesatan dan diancam dengan ancaman jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna kullan min al-wasfaini yaqtadi al-wa'id li'annahu mustalzimun lil-akhar. Sesungguhnya masing-masing dari kedua sifat tersebut terancam dengan ancaman. Masing-masing terancam dengan ancaman. Li'annahu mustalzimun lil-akhar. Karena masing-masingnya berkaitan dengan yang lainnya. Salah satunya berkaitan dengan yang lain. Maka kata Syekhul Islam, apa ini yang dikerjakan ataupun itu yang dikerjakan tetap terancam
terancam dan kena ancaman. Yakni dua wasat yang tadi. Apakah menyelidiki Rasul atau menyelidiki orang mukmin? Yang menyelidiki Rasul terancam, yang menyelidiki orang mukmin juga terancam. Walaupun satu. Karena konsekuensinya akan mengingkari pula yang lainnya. Menyelidiki Rasul otomatis menyelidiki orang-orang mukmin. Menyelidiki orang mukmin otomatis menyelidiki Rasul. Nah, kata Syekhul Islam selanjutnya, fahakadha, demikianlah musyaqqatur Rasul wa ittiba' ghairi sabilil mu'minin, menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Ini kedua-duanya mustazimun lil akhar, satu sama lain saling berkait erat. Wa man syaqqahu ittaba'a ghaira sabilihim. Barang siapa yang menentang Rasul, berarti dia tidak menjalani jalannya orang-orang mukmin. Wa hadza zahir. Dan ini sangat tampak kata Syekhul Islam. Orang yang menyelisih Rasul berarti tidak mengikuti jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat adalah jalan orang-orang yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Berarti kata Syekhul Islam, man syaqqahu ittaba'a ghaira sabilihim. Barang siapa yang menyelisih jalan Rasul, berarti dia tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Wa hadza zahir, dan ini sangat tampak jelas. Wa man ittaba'a ghaira sabilihim faqad syaqqahu aidan. Sebaliknya sekarang, dan barang siapa yang tidak mengikuti jalannya orang mukmin, otomatis dia syaqqar Rasul. Berarti dia menyelisihi Rasul. Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengikuti jalannya orang mukmin. فَإِنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ مَدْخَلًا لِلْوَعِيدِ. Karena itu dijadikan kedua-duanya sebagai madkhalan lil wa'id. Kedua-duanya dijadikan oleh Allah sebagai pintu masuk dalam ancaman. Kalau dikerjakan, masuk dalam ancaman. Dikerjakan yang pertama atau yang kedua, masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu wasafa wasfun mu'athir fi dzam. Maka jelaslah ini menunjukkan bahwa dua sifat itu adalah sifat yang mu'athir lidzam. Sifat yang mempengaruhi cerca. Ada sifat ini dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada sifat ini tidak dicerca. Dua-duanya, sifat pertama ataupun sifat kedua. Faman kharaja an ijma'ihim faqad ittaba'a ghaira sabilihim qat'an. Barang siapa yang keluar dari kesepakatan mereka, keluar dari ijma', maka berarti dia telah tidak menjalani jalannya mereka. Qat'an secara qat'i. Berarti orang-orang yang menolak ijma', yang menolak kesepakatan mereka, kesepakatan para sahabat, berarti orang ini tidak menjalani jalan mereka. Qat'an secara qat'i, secara tegas. Wal ayat tujibu dzalik, dan ayat ini mengancam dan mencerca perbuatan itu. Subhanallah. Ikhwan fillah, ayat ini tidak hanya mewajibkan kita mengikuti salaf, berarti ayat ini merupakan dalil tentang ijma'. Quran, sunnah, dan ijma'. Jangan Quran, sunnah, kemudian ijma'nya tidak diperhatikan. Jangan Quran, sunnah, seakan-akan dalil atau hujjah atau prinsip. Itu cuma dua, Quran dengan sunnah. Padahal Quran, sunnah bisa dipahami dengan pemahaman yang macam-macam. Tidak bisa demikian. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan contohnya kepada kita bagaimana umat yang terbaik yang telah menerapkan Quran dan Sunnah. Mereka itu Allah yang menyebutkannya al-mu'minin. Siapa lagi? Kalau Nabi satu, tapi Allah jamakkan di sini. Berarti banyak. Ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan mukminin atau tidak mengikuti jalan mukminin itu Allah sebut. Berarti dianggap dan menjadi juga barometer penerapan Quran dan Sunnah. Bagaimana penerapan Quran dan Sunnah seperti al-mukminun itu. Barang siapa yang tidak mengikuti al-mukminun itu, maka akan diancam dengan kesesatan dan diancam dengan azab jahannam. Qala
Wal ayat tujibu damma dzalik, dan ayat ini mengancam orang-orang yang seperti itu. Berarti ijma itu hujjah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa prinsip syariat itu 4 atau dasar syariat itu 4. Quran, sunnah, ijma dengan qiyas. Namun qiyas para ulama berselisih tentang ada atau tidak adanya qiyas. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa qiyas itu adalah indad darurah, kalau dalam keadaan terpaksa. Ini Allah berarti ijma tidak ada perselisihan sama sekali, tidak seperti qiyas. Ijma itu sudah jelas dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Kalau yang mengatakan dari kelompok mana, dari orang mana, dari organisasi apa, oh ijma itu hujjah, iya, betul, saya setuju. Dakwah salafiyah juga mengatakan wajibnya mengikuti ijma, wajibnya mengikuti ijma, itulah yang kami maksudkan dengan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu ikutilah salaf, ikutilah kesepakatan mereka, ikutilah ijma mereka, jangan digeser. Ijma kiai-kiai kita. Loh, maksudnya siapa kiai-kiai kita? Ya kiai di organisasi kita sama seperti lagi. Kalau kita masih Indonesia, kalau organisasi kita di mereka sudah ijma, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ijma adalah ijma seluruh para ulama. Sulit kan? Ya sekarang sulit, tapi dulu bisa. Di zaman para sahabat. Sehingga Imam Ahmad mengatakan yang namanya ijma adalah ijma as-sahabah. Yang namanya ijma adalah ijma yang mereka para sahabat. Kalau setelah itu sulit untuk ijma. Ijma dalam artian tidak ada satu orang pun yang menyelisihinya. Sulit. Tidak bisa terjadi atau sangat sulit untuk terjadi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Qultu, saya katakan kata penulis, qad bayyana Allah Ta'ala haula'il mu'minin wa hatta 'ala ittiba'ihim biqaul. Kemudian Allah sebutkan siapa orang-orang mukminin itu. Allah terangkan orang-orang yang dikatakan mukminin ketika Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka. Allah sebutkan dalam ayat lain. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Generasi pertama umat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang mukmin yang diridhoi, siapa orang-orang mukmin yang dimaksud. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. والذين اتبعوهم بإحسان, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Berkata Ibnu Katsir, dan ini berarti sekaligus sebagai dalil yang kedua. Dalil yang kedua menunjukkan wajibnya mengikuti ijma, wajibnya mengikuti salaf. Berkata Syaukani rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an ridhahu 'an as-sabiqin min al-muhajirin. Allah mengkhabarkan subhanahu wa ta'ala tentang keridhaannya kepada generasi pertama dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan dari kalangan pengikut-pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa ridhahum 'anhu bima a'adda lahum min jannatin na'im wa na'imil muqim, dan juga Allah persiapkan untuk mereka jannatin na'im, surga-surga kenikmatan dan kenikmatan yang kekal. Allah janjikan untuk mereka, untuk sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan,
dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa makna walladzina tabauhum bi ihsan, makna orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, maknanya adalah alladzina tabau as-sabiqin al-awwalin, yaitu yang mengikuti generasi pertama dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Wa humul mutaakhiruna anhum min as-sahabah, yaitu para sahabat yang terakhir datangnya setelah Fathu Makkah, yang tidak bisa dikatakan muhajirin, tidak pula bisa dikatakan ansar, karena sudah selesai hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka mereka lah yang dikatakan tabi'ina lahum bi ihsan. Dan juga faman ba'dahum ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang setelah mereka sampai hari kiamat. Siapa yang mengikuti muhajirin dan ansar, maka dia akan mendapatkan pula janji dari Allah tadi, keridhaan dan jannah. Dan itu tujuan kaum muslimin seluruhnya. Apa tujuan kaum muslimin ketika mereka beramal, berjuang, berdakwah, berjihad? Apa tujuannya? Mendapatkan keridhaan dari Allah dan mendapatkan surganya. Sekarang Allah sebut siapa yang dijamin akan mendapatkan dari Allah keridhaan dan dijamin akan masuk jannah. Siapa? Sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka dari kalangan sahabat yang setelahnya, sahabat yang masuk Islam setelah Fathu, maupun dari tabi'in, maupun dari seluruh manusia sampai hari kiamat. Demikian kata Imam Syaukani. Yang dimaksud mengikut mereka, ya seluruh manusia yang mengikuti mereka. Apakah di zaman tersebut, atau di zaman setelahnya, atau di akhir zaman nanti. Kalau ada seseorang yang di puncak gunung Himalaya dalam keadaan mengikuti salaf, maka dia termasuk tabi'in lahum bi ihsan. Berarti dia termasuk pengikut mereka dengan ihsan, dan termasuk dalam ayat ini. Maka wasikum wa iyaya bittaqwallah, wahai kaum muslimin, apa yang kalian cari? Yang satu sampai berpayah-payah, berjuang, apa yang dilakukan? Turun ke jalan, demonstrasi besar-besaran. Yang sana berjuang, apa yang dilakukan? Zikir 70.000 kali. Yang satu lagi sholat 100 rakaat. Yang satu lagi berpuasa mutif 40 malam 40 hari, siang dan malam puasa. Wahai kaum muslimin, apa yang kalian cari? Panas-panas di tengah kota itu apa? Cari keridhaan Allah. Kita ingin surga. Kalian yang telah tidak pernah buka 40 hari, mau apa? Mau dapatkan keridhaan, mau mendapatkan surga, mendapatkan pahala dari Allah. Kalian yang zikir sampai sekian puluh ribu kali, yang sampai berupaya untuk satu nafas sekian kali. Ini untuk apa? Mau apa? Ya karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Wahai kaum muslimin, kalau mau mendapatkan keridhaan Allah, Allah berfirman di dalam ayatnya, di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah katakan Allah ridho kepada sabiqin al-awwalin dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang diridhokan, ini ayat. Bukankah di rumah kamu ada Al-Quran? Bukankah Quranmu ada surat At-Taubahnya kan? Bukan. Sampai ayat 100 sudah suratnya di Quran kamu. Sampai di sana baca. Kita Allah turunkan untuk kalian baca. Wahai kaum muslimin, Allah menyatakan as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah menyatakan keridhaannya bahwa generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan jannat tajri tahtaha al-anhar. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga, jannatin na'im, surga kenikmatan, keridhaan dengan kenikmatan. Ini tujuannya kaum muslimin beramal. Kata Allah yang akan diridhoi 3 golongan ini. Maka kalau kalian mau mendapatkan keridhaan dan jannahnya, ikuti muhajirin wal ansar, ikuti para sabiqin al-awwalin. Apa
menutup jalan dan menghalangi. Itu mengganggu kaum muslimin, mengganggu rakyat kaum muslimin. Apakah para salaf tabi'in, para muhajirin dan ansar melakukan seperti itu? Wahai yang zikir sampai 70.000 kali, apakah para salaf seperti itu? Apakah muhajirin dan ansar mengucapkan seperti itu dalam sholatnya 100 rakaat? Dan satu nafas sekian ratus kali la ilaha illallah, sekian ribu kali la ilaha illallah dalam satu nafas. Apa begitu? Allah mengatakan tabi'ina lahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan tafsirnya dari para ulama, Imam Syaukani mengatakan termasuk orang yang di akhir zaman kalau mengikuti muhajirin dan ansar akan termasuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dijanjikannya tadi, yaitu ridwan dan jannah. Ikhwan fillah, azakumullah, kasihan kaum muslimin yang bercapek-capek beramal, ternyata amalannya amalan bid'ah. Berupaya dengan upaya-upaya yang melelahkan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan kebun dan sawahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan segala macam untuk berpayah-payah sesuatu yang ternyata lasyik, ternyata bid'ah, nggak dikenal oleh salaf, nggak dikenal oleh para sahabat muhajirin dan ansar. Mereka kalau memang berharap keridhaan Allah, maka jadilah tabi'ina lahum bi ihsan, jadilah pengikut mereka dengan ihsan. Qala Sa'di rahimahullah, walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan ihsan adalah bil i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Mengikuti para muhajirin dan ansar dalam masalah akidah, dalam masalah ucapan-ucapan, dan dalam masalah amalan-amalannya. Amalan ibadahnya ikut mereka, keyakinan-keyakinannya ikut mereka, ucapan-ucapannya ikut mereka. Wa haula'i humul ladzina salimu minadz dzammi, maka mereka lah yang selamat dari cercaan. Cercaan mana? Pada dalam ayat tadi tidak ada cercaan. Ayat yang sebelumnya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Berarti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah juga memahami kaitan ayat ini dengan ayat ancaman tadi, bahwa orang yang mengikuti para muhajirin wal ansar, yang mengikuti tabi'in al-awwalin, mereka lah yang mengikuti orang-orang mukmin. Berarti selamat, kata beliau, minadz dzammi, selamat dari cercaan Allah yang Allah katakan tadi, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yang menjalani bukan jalannya orang mukmin, diancam oleh Allah dan dicerca, orang ini selamat. Kenapa selamat? Karena mengikuti jalannya orang mukmin dari kalangan muhajirin wal ansar, dari kalangan as-sabiqin al-awwalin. Wa hafala lahum nihayatul madhi, dan mendapatkan nihayatul madhi, puncaknya pujian. Wa aqwamul karamat min Allah, dan semulia-mulia karamah dari Allah pada mereka, yaitu dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Betul-betul kemuliaan dari Allah. Allah berikan pada mereka kemuliaan dan keridhaan. Qala ta'ala, dalil ketiga, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin wal ansar. Karena ayat ini dalam surat Al-Hasyr setelah membicarakan muhajirin dan ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ini muhajirin. Setelah itu Allah katakan juga walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim, dan orang yang mempersiapkan tempat dan keimanan sebelum mereka. Ini ansar.
Allah puji orang-orang muhajirin, ulaika humus shadiqin. Allah puji Ansar dengan mereka adalah muflihun. Ini ikhwan fillah azakumullah, setelah Allah puji muhajirin, setelah Allah puji Ansar, Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan Ansar, berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman, sabaquna bil iman. Ini makna sabiqinal awwali. Apa makna sabiqinal awwali? Para pendahulu apanya? Sabaquna bil iman. Mereka lebih dulu beriman dari kita. Maka kita doakan, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina. Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati ini ada rasa dengki, benci, hasad kepada orang-orang yang beriman itu. Innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanakallahumma hamdaka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.